informasi. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu definisi manajemen sumber daya data. Manajemen sumber daya data adalah sebuah aktivitas pengelolaan yang mengaplikasikan teknologi sistem informasi seperti manajemen basis data, gudang data, dan alat manajemen data lainnya dalam tugas untuk mengelola sumber daya data organisasi agar dapat memenuhi kebutuhan informasi pihak yang berkepentingan. Sumber daya data terdiri dari fakta dan informasi yang dikumpulkan organisasi saat menjalankan kegiatan di semua tingkat organisasi. Komponen sumber daya data meliputi data numbering, teks, audio, video, dan grafis yang dikumpulkan baik di dalam organisasi dan dari sumber di luar organisasi, serta metadata yang menggambarkan karakteristik dan teknis dari sumber daya data. Selanjutnya, tujuan manajemen sumber daya data yaitu memastikan seluruh data secara aktual, akurat, aman, dan juga tersedia untuk semua pihak yang memiliki kepentingan. Kegiatan ini dilakukan agar bisa mengumpulkan, menyimpan, dan juga menggunakan data secara aman, hemat biaya, dan juga lebih efisien. Setiap organisasi menyadari bahwa data sangat penting dalam menunjang aktivitas bisnis. Terlebih pada saat data diolah dan disajikan, akan sangat berperan dalam pengambilan keputusan bagi manajemen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi poin mengenai nilai bisnis penerapan informasi teknologi. Baik, yang pertama mengenai definisi bisnis. Bisnis adalah suatu kegiatan individu atau organisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisnis yang saat ini sedang berkembang dengan realita amat kompleks, yaitu bisnis modern. Sekarang masyarakat lebih banyak memilih untuk berbisnis dibandingkan dengan pekerjaan lainnya. Dalam bisnis modern, para pelaku bisnis dituntut untuk menjadi orang yang profesional di bidangnya. Jadi, nilai bisnis penerapan teknologi informasi bagi pembisnis yaitu untuk memproses transaksi bisnis, mengontrol proses industrial, dan mendukung komunikasi serta produktivitas secara efisien. Dampak positif dari penerapan teknologi informasi bagi masyarakat di bidang bisnis yaitu memberikan kemudahan untuk mendapatkan layanan tertentu lewat jarak jauh. Contohnya, berbelanja online, pesan tiket kereta online, dan lain-lain. Dan menghemat waktu juga bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Dampak negatif dari penerapan sistem informasi manajemen di bidang bisnis yang pertama yaitu hilangnya beberapa pekerjaan yang biasanya dikerjakan manusia tergantikan oleh teknologi otomatis sebagai bagian dari proses sistem informasi manajemen, sehingga angka pengangguran semakin bertambah, menurunnya semangat juang dan daya pikir manusia. Materi selanjutnya akan disampaikan dan dijelaskan oleh teman saya, Melisa. Saya Melisa akan melanjutkan materi dari Dea Junaida mengenai manajemen sumber daya data di organisasi. Sebelum kita membahas, apa sih itu data? Data merupakan catatan yang berupa fakta. Data yang terorganisir dengan baik dapat menghasilkan informasi. Pengorganisasian data untuk mencegah terjadinya duplikasi yang tidak diperlukan. Data yang terorganisasi dan saling berkaitan antara satu sama lainnya itu disebut dengan basis data. Sedangkan untuk mengelola dan mengorganisasikan database yang dibangun dalam suatu sistem dibutuhkan suatu pengelolaan database, itu disebut dengan sistem manajemen basis data. Sistem manajemen basis data adalah
suatu sistem atau perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola suatu basis data dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta banyak oleh pengguna. Adapun kegiatan manajemen data mencakup 1. Pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilakukan di lapangan dari individual melalui metode manual dan lain-lain yang akan saya paparkan di sini. Selanjutnya, integritas pengujian. Integritas data lebih terjamin dengan penggunaan DBMS atau Database Management System. Masalah redundansi sering terjadi dalam DBMS. Nah, apa itu redundansi? Redundansi adalah kejadian berulangnya data atau kumpulan data yang sama dalam sebuah database yang mengakibatkan pemborosan media penyimpanan. Yang ketiga, penyimpanan. Nah, penyimpanan adalah aktivitas sistem informasi di mana data dan informasi disimpan dalam suatu cara yang terorganisir untuk penggunaan di kemudian hari. Untuk tujuan penyimpanan, data secara khusus diorganisir ke dalam kategori sebagai berikut. Yang pertama, file, record, file, database. Nah, penyimpanan data meliputi 1. Penyimpanan berurutan atau sequential access storage device. Yang kedua, penyimpanan akses langsung atau direct access storage device. Yang keempat, keamanan. Jenis keamanan data ada beberapa macam, di antaranya enkripsi, firewall, secure, socket, layer, cryptography, pretty good privacy. Yang kelima, pemeliharaan. Pemeliharaan data perlu dilakukan untuk mencapai data yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Hal ini termasuk penting karena berpengaruh pada pengambilan keputusan oleh perusahaan. Yang keenam, organisasi, dan yang ketujuh, pengambilan. Nah, setelah dilakukan pengumpulan, pengujian, penyimpanan, keamanan, pemeliharaan, dan organisasi, langkah selanjutnya adalah pengambilan data yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam pengambilan keputusan bisnis yang sesuai. Nah, bagaimana sih membuat basis data? Proses pembuatan sebuah database melibatkan 3 langkah utama. Yang pertama, menentukan kebutuhan data berdasarkan pendekatan yang berorientasi pada proses dan pemodelan perusahaan. Yang kedua, menguraikan data tersebut. Dan yang ketiga, memasukkan data ke dalam basis data. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Zuraini Ebi. Terima kasih kepada Melisa. Baiklah, saya Zuraini Ebi, NIM 1824205510. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang materi ketiga, yaitu tata kerja software manajemen basis dalam mendukung operasional bisnis. Dalam era global saat ini, sistem informasi manajemen merupakan suatu sistem yang menyusun dan mengolah record menggunakan komputer untuk menyimpan atau merekam serta memelihara data operasional lengkap sebuah organisasi, sehingga mampu menyediakan informasi yang optimal yang diperlukan pemakai untuk proses pengambil keputusan. Untuk mendapatkan informasi yang berguna dari kumpulan data, maka diperlukan suatu perangkat lunak, yaitu software, untuk memanipulasi data sehingga mendapatkan informasi yang berguna. Database Management System merupakan software yang digunakan untuk membantu dalam pemeliharaan dan pengolahan kumpulan data dalam jumlah yang besar. Sini saya akan menjelaskan tentang komponen sistem manajemen basis data.
Di sini ada 6 poin. Yang pertama, perangkat keras, sistem operasi, basis data, database management system, pengguna user, dan yang terakhir ada administrator database. Di sini saya akan menjelaskan komponen sistem manajemen basis data yang pertama, yaitu tentang perangkat keras. Di sini biasanya perangkat keras itu disebut dengan hardware. Perangkat keras hardware ini biasanya terdapat dalam sebuah sistem database adalah komputer untuk sistem standalone. Sistem jaringan ini biasa disebut dengan network, dan memori sekunder yang online disebut hard disk, kemudian memori sekunder yang offline disebut disk, dan perangkat komunikasi untuk jaringan. Kedua, yaitu sistem operasi. Ini biasa disebut dengan operating system. Sistem operasi merupakan program yang mengaktifkan sistem komputer, mengendalikan seluruh sumber daya dalam komputer, dan melakukan operasi-operasi dasar dalam komputer, kemudian pengelolaan file, dan lain-lain. Program pengelola basis data akan aktif jika operasi yang dikehendaki sesuai. Sistem operasi yang biasa digunakan yaitu Microsoft DOS, Microsoft Windows, Unix, Linux, Mac, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, basis data atau database. Basis data atau database ini merupakan koleksi dari data yang terorganisasi dengan cara sedemikian rupa sehingga data tersebut mudah disimpan dan dimanipulasi. Sebuah sistem database dapat memiliki beberapa database. Setiap database dapat memiliki sejumlah objek. Misalnya, database seperti tabel, indeks, dan lain-lain. Yang keempat, DBMS, Database Management System. Database Management System merupakan kumpulan program aplikasi yang digunakan untuk membuat dan mengelola database. DBMS berisi suatu koleksi data dan set program untuk mengakses data. Database Management System merupakan perangkat lunak software yang menentukan bagaimana data tersebut diorganisasi, disimpan, diubah, dan diambil kembali. Perangkat lunak ini juga menerapkan mekanisme pengamanan data, penggunaan data bersama, dan konsisten data. Perangkat lunak yang termasuk dalam DBMS ini diantaranya ada Microsoft Access, kemudian SQL Server, MySQL atau MySQLE, DB2, Oracle, ProgressSQL, SQLite, MongoDB, dan MariaDB. Kelima, pengguna atau user. Terdapat beberapa tipe user atau pengguna pada sistem database. Berdasarkan cara mereka berinteraksi pada basis data, diantaranya program aplikasi, pengguna mahir, pengguna umum, dan pengguna khusus. Komponen terakhir yang keenam yaitu administrator database. Suatu lingkup database seharusnya memiliki satu orang atau kelompok orang pada bagian struktur database untuk menangani administrasi database yang biasa disebut administrator database. Keuntungan dan kekurangannya. Di sini keuntungannya yaitu mengurangi duplikasi data, menjaga konsistensi dan integritas data, meningkatkan keamanan data, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengguna data. Kekurangannya yaitu butuh skill tertentu untuk memanajemen atau menjadikan administrator database. Kemudian memerlukan storage baik eksternal maupun internal agar dapat bekerja secara cepat dan efisiensi. Kemudian harga DBSM relatif mahal, dan yang terakhir kebutuhan resource yang tinggi. Peranan sistem manajemen basis data dalam perusahaan. Yang pertama, menciptakan metode kerja yang mengarah pada pencapaian tujuan yang efektif dan efisien. Yang kedua, menambahkan efisiensi kerja kantor. Yang ketiga, membantu manajemen dalam menilai pekerja kantor dan subsistem pekerja. Yang keempat, mengadakan penghematan waktu dan biaya. Dan yang terakhir, memeriksa pengeluaran yang sifatnya memboroskan penggunaan pegawai dan catatan-catatan yang tidak perlu. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, kesilapan. Terima kasih banyak. Sekian video materi kami yang berjudul manajemen sumber daya data. Kami akhiri. Wabillahi